Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah Wicaksono Kusuma dengan NIM 1030024001001. Saya akan menjawab dan sedikit menjelaskan tugas kalkulus part 3. Ini saya menggunakan kertas. Kita mulai dari nomor 1. Soal STN faktor F dengan C T I tambah cos T faktor J ditambah kurung T kuadrat min 3T plus 2. Dan ditanya apakah partikel dari ini pernah bergerak ke bawah. Apakah partikel pernah bergerak ke bawah? Untuk mencari itu kita pakai yang T ini kita turunkan, jadi Z T kuadrat min 3T plus 2 kan 3T kuadrat min 3T plus 2 ya, kita turun dari 2T itu keluar dari T kuadrat itu 2T min 3T berarti min 3. Kalau plus 2 kan berarti udah enggak dipakai lagi kan, jadi 2T min 3. Nah 2T min 3 ini kita coba, kan kalau turun ke bawah itu kurang dari, berarti 2T min 3 kurang dari 0. Terus kita coba itu pindah-pindah ruas, jadi 2T min 3T 3 bagi 2 itu 1,5. jadi T nya itu kurang dari 1,5 detik. Jadi untuk 0 untuk berarti terusannya T lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1,5. partikel bergerak ke bawah setelah T sama dengan 1,5. partikel bergerak ke atas. Coba yang B. Yang B itu apakah partikel pernah berhenti bergerak? Untuk partikel, untuk mencari partikel pernah bergerak atau tidak, itu kita pakai rumus Ft faktor F sama dengan R T. Dari turunan
yang soal tadi sin t plus cos, terus t min 3t plus 2. Kita turun dulu, turun dari sin kan itu cos t i, terus turun dari cos itu kan min sin t faktor j, plus turunan dari yang tadi t kuadrat min 3t plus 2 itu 2t min 3. Kita akarkan, jadi dikuadratkan cos t kuadrat plus min sin t kuadrat plus 2t min 3 kuadrat. Ini kita hitung cos kuadrat, intinya cos 2t plus enggak dong, harusnya min berarti ya, tapi kalau sin berarti tetap plus min sin kali min sin jadinya sin kuadrat t plus 2 tetap 2t min 3 lalu kan cos 2t ditambah sin 2t itu kan 1, jadi kita tulis akar 1 plus 2t min 3 kuadrat. Nah, karena 1 itu karena akar 1 plus 3 itu nilainya minimalnya itu 1, tapi kalau partikel itu tidak pernah berhenti karena kecepatannya itu minimalnya 1, atau karena kecepatannya tidak bisa 0 gitu. Karena ada akar 1 plus bla 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 itu nilai minimalnya maka 1. Jadi partikel tidak pernah berhenti karena kecepatan minimalnya 1, atau karena kecepatan tidak bisa 0. Yang C, jadi sesuatu kapan partikel mencapai ketinggian 12 meter. Kapan partikel mencapai ketinggian 12 meter. Kita cari dari yang z sama dengan t kuadrat min 3t plus 2, tapi sama dengan 12 karena ini tadi kan ketinggian 12 meter tuh, jadi z t sama dengan 12 dan t kuadrat plus 3t plus 2 sama dengan 12 t kuadrat t kuadrat 3t emang min min oh ya salah
kuadrat min 3t terus 12 nya diperluas jadi 2 dikurangi 12 itu kan minus 10 sama dengan 0. Nah kita jabarkan ini, jadi kita pecahkan jadi t min 5 dikali t plus 2 sama dengan 0. Jadi kita ketemu t sama dengan 5 dan t sama dengan min 2. Nah jadi karena min itu gak mungkin, jadi kita ambil yang t sama dengan 5. Jadi partikel mencapai ketinggian 12 meter pada saat t sama dengan 5 waktu. BCD kecepatan saat ketinggian 12 meter. Nah kita mencari kecepatan di saat ketinggian di 12 meter. Kalau tadi itu kapan ketinggian, kapan partikel mencapai. Nah sekarang tuh kecepatannya saat di ketinggian 12 meter. Nah tadi kan kita udah ketemu nih t nya sama dengan 5, jadi kita masukkan T5 ini ke T, ke persamaan tadi yang diturunin, jadi kayak cos T min sin T plus 2T min 3 gitu. Jadi kita masukkan cos T sama dengan dari yang persamaan yang soal itu turunannya ya, bukan yang sin plus cos, tapi yang turunannya jadi udah cos min sin gitu. Berarti cos T min sin TB plus 2T min 3K. Kita ubah T nya jadi 5, jadi cos 5 sin 5 plus 2 5 min 3K. Jadi cos 5i min sin 5i J terus 2 kali 5 kan 10 kurangi 3 7, jadi plus 7K. Nah ini tuh kecepatan partikelnya. Nah besar kecepatannya kita cari V5 sama dengan yang tadi cos 5 min sin 5 plus 7K itu kita akarkan. Cos 5 kita pangkatkan kuadratkan ya, jadi cos kuadrat 5 gitu, cos kuadrat 5 plus sin kuadrat 5 plus 7 kuadrat. Nah jadi kan tadi kan cos kuadrat sin kuadrat itu kan sama dengan 1 kan. Nah jadi akar 1 plus 7 kuadrat itu 49. Nah 1 plus 49 itu 20. Akar dari 20 itu adalah 5 akar 2.
jadi ketemu nih besar kecepatannya itu adalah 5 akar 2. Oke. Nah selanjutnya terakhir yaitu soalnya pada ketinggian 12 meter tentukan vektor arah garis singgungnya. Oke, untuk mencari vektor arah singgungnya kita nanti kan udah ketemu tuh T-nya 5 tuh. Kemudian T-nya 5, dengan kita masukkan rumus faktor V 5 per bulatnya 5. Jadi cos 5i min sin 5j plus 7k, kita tetap 7k ya karena tadi kan udah hitung nih, jadi biar nggak dijabarkan lagi, per akar cos kuadrat langsung aja min sin kuadrat 5 plus 7 kuadrat. Jadi kayak gini guys tulisannya. Nah ini terus sama dengan kita hitung, tadi kan udah ada nih ya jawabannya, kita masukin aja nih jawabannya per akar yang tadi itu akar kan hasilnya kan 50 ya, 50 terus 50 kalau 5 akar 2, jadi cos 5i sin 5j plus 7k per hasil 2 per 5 per 2 per 2. Nah ini tuh pada ketinggian 12 meter arah singgungnya ya ini cos 5i min sin 5j plus 7k per 5 akar 2 ini makasnya. Oke, selanjutnya nomor 2 diketahui kurva y sama dengan 0 jika x kurang dari sama dengan 0, x pangkat 3 jika x lebih dari 0. Berarti kan kalau yang kurang dari itu dari kiri ya, kiri, dan yang lebih dari itu kanan. Maka yang ditanya nih, tentukan nilai y saat x sama dengan 0. Saat x sama dengan 0, fungsinya nih kita pakai yang kiri dulu. Fungsi untuk x kurang dari sama dengan 0 itu kita coba y sama dengan 0, y aksennya 0. Coba kita fungsi untuk x lebih dari 0 itu kita coba y sama dengan x pangkat 3, y aksennya 3x kuadrat. Nah kita yang dilanjutkan di sebelah kiri dulu. Jadi limit x sama dengan 0 min, y aksennya n aksen x itu sama dengan 0. Limit x sama dengan 0 positif, y aksennya sama dengan 0.
karena kan reaksen dari 3x kuadrat kan juga 0 kan ya, jadi reaksen tuh sama dengan 0 tuh. Maksudnya nilai y-nya 0. Yang B, tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Jadi kalau kelengkungan kan rumusnya kan f aksen 2 ya, kan 1 plus f aksen 1 x kuadrat. Nah ini rumusnya. Kita cari dulu f x nya kan tadi s akhirnya kan x pangkat 3 ya. Nah x aksen 1 itu 3x kuadrat. Nah kita coba f nya sama dengan 0 kan, f aksen 0 sama dengan 3. Nah ini sama dengan 0. F aksen 2 berarti hasilnya 6x sama dengan, kita coba jabarkan, misalkan x sama dengan 0, 6 dikali 0 sama dengan 0. Nah jadi kalau kelengkungannya itu tuh 0 per 1 plus 0 kuadrat pangkat 3 per 2. Jadi 0 per 1 plus 0 3 per 2, 0 per 1 plus 1 plus 1 plus 0 1 kan, 1 3 per 2, hasilnya 0 per 1, 0 bagi 1 hasilnya 0. Nah jadi begini guys, hasilnya 0. Sudah selesai sampai sini pembajakan CO3 nya. Terima kasih, maaf atas kekurangannya dengan cara menjelaskannya atau kurang paham itu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.